Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Anak-anakku kelas 7 juga yang Pak Tam sayang dan Pak Tam banggakan. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis perbandingan. Kemarin kita sudah membahas atau mempelajari bagaimana cara untuk menyederhanakan sebuah perbandingan. Dua bilangan yang bisa kita sederhanakan dengan bilangan yang sama atau dibagi dengan bilangan FPB-nya. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari ini nanti ada dua jenis perbandingan yang harus kita selesaikan. Ada dua konteks ya yang akan kita bandingkan, apakah termasuk perbandingan senilai ataukah perbandingan berbalik nilai. Maksudnya gimana, Pak? Ya, yuk kita bahas mengenai jenis-jenis perbandingan. Yang akan kita bandingkan nanti ada dua konteks setiap perbandingan itu, apakah dua konteks itu termasuk perbandingan senilai ataukah termasuk perbandingan berbalik nilai. Oke, akan kita bahas satu persatu mengenai perbandingan senilai. Lah, oke, ada kesalahan. Oke, apa sih yang dimaksud dengan perbandingan senilai? Pak Tam kasih contoh, ada dua konteks di sini, luas bangunan dengan banyak pekerja. Coba kalian bayangkan atau kalian gambarkan dua konteks ini, luas bangunan dan banyak pekerja. Apakah termasuk perbandingan senilai ataukah termasuk perbandingan berbalik nilai? Oke, mari kita gambarkan perlahan. Oke, luas bangunan dengan banyak pekerja termasuk perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Dari sini bisa kita lihat bahwasannya dua konteks, luas bangunan dan banyak pekerja termasuk perbandingan senilai. Kok bisa, Pak? Kita bayangkan. Yuk kita Pak dampingi. Ketika luas bangunannya sempit, ya, luas bangunannya sempit, berarti banyak pekerjanya juga kan sedikit. Ya kan? Ketika luas bangunnya semakin banyak atau semakin luas, berarti banyak pekerjaannya juga akan semakin banyak. Nah, inilah yang dimaksud dengan perbandingan senilai. Pak Tama gambarkan kembali ya. Ketika kalian mau membangun sebuah apartemen, ya, yang bangunannya bisa dikatakan lebih luas, maka akan membutuhkan banyak pekerja. Tapi ketika kalian hanya akan membangun rumah, mungkin pekerjaannya akan lebih sedikit dibandingkan dengan yang apartemen. Ya, kesimpulannya, dua konteks ini, luas bangunan dan banyak pekerja. Ketika bangunannya semakin luas, berarti pekerjaannya semakin banyak. Oke, ketika bangunannya semakin sempit, berarti bisa dikatakan pekerjaannya juga akan lebih sedikit. Inilah yang dimaksud dengan perbandingan senilai dua konteks ini. Yang satu makin banyak, satu makin banyak. Yang satu makin sedikit, satunya juga makin sedikit. Inilah yang dimaksud dengan perbandingan senilai. Oke, contoh selanjutnya. Jenis selanjutnya mengenai perbandingan berbalik nilai. Di sini ada dua konteks yang Pak Tama bandingkan. Konteks yang pertama mengenai kecepatan dan waktu. Coba kalian gambarkan. Kecepatan dan waktu. Kecepatan dan waktu. Oke, ketika kalian mau menempuh suatu perjalanan dengan jarak yang sama, contohnya dari Madiun ke Ponorogo. Ketika kalian mengendarai kendaraan apapun dari Madiun ke Ponorogo dengan kecepatan yang tinggi, berarti waktu tempuh yang kalian butuhkan akan semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin sedikit. Tapi ketika kecepatan kalian rendah, berarti waktu yang kalian butuhkan akan semakin banyak atau semakin lama. Bisa kalian gambarkan mengenai perbandingan berbalik nilai ini, membandingkan dua konteks yaitu kecepatan dan waktu ketika jaraknya sama. Oke, Pak Tam misalkan
berkendara dari Madiun mau menuju ke Porogo. Apabila kalian mengendarai dengan kecepatan yang tinggi, waktunya semakin sedikit. Tapi ketika kecepatan kalian semakin rendah, waktu yang dibutuhkan semakin lama. Berbanding terbalik, ya. Kecepatan tinggi, waktunya sedikit. Kecepatan rendah, waktunya semakin lama. Karena dua konteks ini berbalik nilai antara kecepatan dan waktu, maka dapat kita simpulkan bahwasannya perbandingan antara kecepatan dengan waktu adalah termasuk perbandingan berbalik nilai. Ini yang perlu kita pahami mengenai jenis-jenis perbandingan untuk menyelesaikan masalah atau materi penyelesaian masalah perbandingan di kehidupan sehari-hari. Nah, setelah ini insya Allah nanti akan Pak Tama sampaikan beberapa soal yang Pak Tama masukkan ke dalam kuis. Tapi tunggu instruksi dari Pak Tama terlebih dahulu. Untuk hari ini, pahami jenis-jenis perbandingan ketika kalian diminta untuk membandingkan antara dua konteks. Terima kasih Pak Tama, ucapkan terima kasih atas perhatian dan juga waktunya untuk kuisnya. Tunggu instruksi dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.